Shalom semuanya, senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam Kingdom Devotion, renungan kita. Hari ini saya akan berbicara kembali meneruskan surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal kedua ayat 14 sampai ke 18. Hari ini berbicara tentang damai sejahtera. Sesuatu yang sungguh kita rindukan, sesuatu yang kita cari-cari untuk kehidupan kita, untuk kehidupan keluarga kita. Demikian firman Tuhan mengatakan di ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Oh haleluya, firman Tuhan ini berbicara tidak hanya kepada bangsa Yahudi dan bangsa kafir pada saat itu, tetapi berbicara kepada kita. Dalam firman Tuhan ini, Paulus mengajarkan segala perbedaan, segala perseteruan sudah dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Dan Dia sudah menjadikan bangsa Yahudi dan bangsa kafir. Dulu kita adalah kafir, sekarang kita adalah bangsa pilihan. Dulu kita jauh. Firman Tuhan sebelumnya mengatakan, dulu kita jauh, oleh darah Tuhan kita sudah menjadi dekat. Dinding-dinding pemisah antara Tuhan dan kita sudah dihancurkan. Demikian kita diperdamaikan dengan Tuhan dan Yesus menjadi damai kita. Sekarang pertanyaannya saudara, seringkali kita melihat perseteruan, tidak ada damai di dalam keluarga. Kita harus bertanya, apakah mereka suami dan istri, anak dan orang tua, apakah mereka dekat kepada Tuhan? Apakah mereka mendekat kepada Tuhan? Perlu dipertanyakan. Bahkan di dalam satu gereja sekalipun, karena perbedaan pendapat, perbedaan ide-ide, menjadi perseteruan terjadi dan hilanglah damai sejahtera. Karena masalah uang, karena masalah hubungan satu sama lain dan hal-hal lain, terjadi perbedaan, perseteruan, dan hilanglah damai sejahtera. Ketika tidak ada damai sejahtera di antara umat Tuhan, harus dipertanyakan, apakah mereka mendekat kepada Tuhan? Pasti mereka sudah menjauh kepada Tuhan. Sudah tahu, kalau Yesus ada di ujung tangan saya ini, dan kita mendekat kepada Tuhan, dari semua orang mendekat kepada Tuhan, kita semakin mendekat jaraknya saudara, satu sama lain. Mungkin kita dulu jauh. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, kita akan juga mendekat kepada satu sama lain. Amin saudara. Dan saya percaya damai, yaitu Yesus itu sendiri, ada dalam kehidupan kita. Kalau kita mendekat kepada Tuhan, kita pasti memiliki damai dengan satu sama lain. Perbedaan pendapat itu normal. Saudara, damai itu berbicara tentang harmoni dan unity, keharmonisan dan keutuhan sesama umat Tuhan. Perbedaan pendapat harus membawa kita dengan lapang dada, dengan kerendahan hati, bahwa kita semua adalah umat Tuhan, semua kita berdiri di bawah kaki Tuhan. Hanya Tuhan yang berkuasa, hanya Tuhan yang menaungi hidup kita dan menentukan segala kejadian dalam kehidupan kita. Haleluya, saya akan berdoa bagi kita semuanya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang meyakinkan kami bahwa kami adalah ciptaan baru. Kami sudah diperdamaikan dengan Allah pencipta dan kami sudah memiliki Yesus yang adalah damai sejahtera. Haleluya, bawa hari-hari kami Tuhan untuk kami mendekat kepada Engkau
Dengan berani kami masuk ke dalam hadirat-Mu, mendekat, merindukan Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Dan kami percaya damai sejahtera itu akan tercermin dalam kehidupan kami, perkataan, perbuatan kami. Dan kami tidak akan lagi melihat perbedaan-perbedaan sebagai suatu perselisihan dan perseteruan, karena Engkau sudah menghancurkan semuanya. Bahwa setiap umat-Mu, ketika kami boleh mendekat kepada Engkau, kami boleh semakin mendekat satu sama lain, dan ada damai di dalam Yesus Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam gereja Tuhan, di dalam kingdom group, dalam kehidupan keluarga kami akan menjadi pembawa damai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara sudah memiliki Yesus, yaitu damai itu sendiri. Jadilah pembawa damai dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus berkati.